Beberapa hari yang lalu, jajaran staf kepelatihan timnas kembali tiba di Indonesia. Mereka adalah Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Alex Pastoor, hingga Gerald Vandenberg. Kedatangan mereka tentunya untuk mempersiapkan tim dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain bulan depan. Salah satu persiapan mereka adalah menonton pertandingan Liga Indonesia secara langsung. Kali ini, pertandingan antara Persija melawan PSBS menjadi pertandingan yang dipilih untuk diamati oleh Kluivert dan kawan-kawan. Di laga tersebut ada beberapa pemain lokal yang sebelumnya sudah menjadi langganan timnas, seperti contohnya Rizky Ridho. Selain itu, juga ada Muhammad Tahir, pemain yang dulunya pernah mengaku memiliki skill 11-12 sama Tom Haye. Lantas bagaimana reaksi dari Patrick Kluivert serta jajarannya usai menonton pertandingan Liga Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, usai diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada tanggal 12 Januari yang lalu, Patrick Kluivert berjanji akan bekerja keras dan ingin tahu lebih banyak soal sepak bola di Indonesia. Salah satu caranya adalah menonton pertandingan Liga Indonesia secara langsung. Dan rencana tersebut akan dilakukan oleh Kluivert setelah dirinya kembali ke sini, karena sebelumnya ia harus balik ke Belanda terlebih dahulu. Pertandingan yang akan diamati oleh mantan pemain Barcelona itu pun akhirnya terkonfirmasi, yakni antara Persija melawan Dewa United pada tanggal 8 Februari mendatang. Rencana tersebut ternyata dimajukan karena Kluivert dan para asistennya tiba lebih cepat di Jakarta. Kali ini ada dua tambahan asisten yang dibawa Kluivert. Mereka adalah Alex Pastoor dan Gerald Vandenberg. Untuk Alex Pastoor kemungkinan besar dirinya akan menjadi tangan kanan Patrick Kluivert selama melatih Indonesia. Sementara Vandenberg akan lebih banyak fokus menjadi pelatih timnas U23. Patrick Kluivert dan kawan-kawan menonton pertandingan Liga 1. Setibanya di Jakarta, Patrick Kluivert akhirnya langsung memenuhi janjinya untuk menyaksikan pertandingan Liga Indonesia. Kali ini laga yang dipilih adalah pertandingan antara Persija melawan PSBS Piak. Selama menonton pertandingan itu, Kluivert dan kawan-kawan pasti merasakan sebuah perbedaan yang sangat besar. Entah itu mengenai kualitas sepak bolanya maupun suasananya yang pastinya berbeda dengan yang ada di Belanda. Untuk kualitas sepak bolanya, mungkin Kluivert kaget dengan pola permainan yang cenderung gerasak-gerusuk. Sementara suasananya tetap meriah dan biasanya dibarengi dengan suara azan yang terdengar di dalam stadion. Muhammad Tahir pamer kualitas di depan Kluivert. Dalam pertandingan antara Persija melawan PSBS, setidaknya ada 3 pemain langganan timnas sebelumnya. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, hingga Witan Sulaiman. Untuk ketiganya nanti memang masih abu-abu apakah bakal kembali dipanggil oleh Kluivert atau tidak. Di sisi lain, pertandingan itu ternyata juga menjadi misi bagi pemain lokal yang lain untuk unjuk gigi. Salah satunya adalah Muhammad Tahir. Pemain berusia 31 tahun tersebut berhasil mencatatkan 1 assist yang membuat timnya berhasil menahan imbang Persija dengan skor 2-2. Kini dengan penampilan apik yang dia tunjukkan, tentu membuat Muhammad Tahir bisa mendapatkan kesempatan untuk berseragam tim Garuda, sekaligus menjadi duet bersama Tom Haye di lini tengah.
petualangan Kluivert dapat sorotan dari media Inggris. Karir Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia memang sudah dimulai dan semua pastinya penasaran apakah legenda Belanda itu mampu membawa tim Garuda meraih prestasi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Soal ini sendiri akhirnya mendapatkan sorotan dari The Guardian, salah satu media asal Inggris. Media itu secara terang-terangan ragu dengan Patrick Kluivert dengan melihat latar belakangnya yang memang kurang meyakinkan. Keraguan itu semakin kuat dengan melihat kasus negara lain yang memutuskan berpisah dengan pelatih sebelumnya yang bisa dikatakan sukses. Keraguan atas penunjukan Jurgen Klinsmann di Korea Selatan pada tahun 2023 terbukti akurat. Sedangkan di Vietnam, mereka mengganti pelatih mereka sendiri yang sukses dan sudah lama mengabdi, Park Hang-seo dengan Philippe Troussier pada tahun 2023. Tetapi pelatih asal Prancis itu dipecat hanya 12 bulan kemudian setelah kekalahan dari Indonesia. Ada kekhawatiran atas Kluivert yang pengalaman melatihnya tidak seberapa dibandingkan dengan karir bermainnya yang cemerlang, ungkap The Guardian pada artikel mereka. Yang pasti, entah nantinya gagal atau tidak, Patrick Kluivert diprediksi akan melakukan perubahan besar-besaran di timnas Indonesia, terutama soal pemilihan pemain. Salah satu yang menjadi titik fokus utama Kluivert adalah menit bermain bagi pemainnya. Jika mereka mendapatkan menit bermain yang sedikit, bisa saja mereka tidak akan dipanggil oleh pelatih asal Belanda tersebut. Selain itu, pemain yang sebelumnya menjadi andalan Sinteyong kemungkinan besar juga tidak akan dipanggil lagi. Salah satunya adalah Hoki Caraka. Jujur saja bukan bermaksud meremehkan, tapi kualitas Hoki Caraka saat ini masih belum layak bermain untuk timnas Indonesia. Sementara itu, pemain yang sebelumnya sudah tidak pernah dipanggil lagi seperti Rili Pali hingga Elkan Bagot, kemungkinan besar akan kembali mendapatkan kesempatan untuk berseragam tim Garuda. Khusus Elkan Bagot, setelah mengalami cedera, kini dirinya mulai menjadi langganan timnya, dan secara overall, performanya bagus di lapangan. Jadi pada bulan Maret mendatang, menjadi kesempatan dirinya untuk comeback ke timnas Indonesia. Jadi itulah cerita soal petualangan Patrick Kluivert dan kawan-kawan ketika pertama kali menonton pertandingan Liga Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.